kita taat kepada terang, ya, kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Saudara, apa pesan Tuhan untuk bulan ini buat saudara dan saya? Ya, Yesaya 60 ayat 2 dan 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Nah, saudara yang kekasih, di dalam visi kita di bulan Maret ini adalah bangkit jadilah terang. Saudara, kenapa kita dikatakan kita menjadi terang? Terang Tuhan terbit atas kita dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, bukan datang kepada kita, tetapi datang kepada terang yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, melalui majikan-majikanmu masing-masing di rumah. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan pernah bersungut-sungut di rumah majikan, apapun yang terjadi. Sebab kita sudah tahu kita ini diutus, walaupun tadinya Tuhan memakai kita menjadi TKW dan saudara sampai di Hong Kong bertemu dengan teman-teman dari gereja ini, maka saudara dari tenaga kerja wanita alias pembantu rumah tangga dijadikan tentara Kristus wanita yang rawe-rawe rantas malang-malang putung untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini saudara perlu pikir, perlu simak, perlu pegang erat-erat, ingat baik-baik di dalam kehidupan saudara menjadi anggota gereja ini, karena saudara terus dididik betapapun beratnya pekerjaan, betapapun beratnya tantangan, angin, badai. Saudara terus dididik untuk tidak menyerah. Saudara terus dididik untuk terus rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sebab saudara punya orang tua rohani yang rawe-rawe rantas malang-malang putung datang ke Hong Kong ini. Nah, saudara yang kekasih, di situ dikatakan bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Karena Tuhan Yesus itu adalah terang yang sudah masuk dalam kehidupan kita. Saya tidak berkata saudara bahwa gereja kita sudah paling bagus, tapi paling sedikit saudara mengerti, bukan menjadi orang Kristen pemanas kursi gereja, tapi saudara sungguh mengerti kenapa saudara ini ditebus sampai pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Iya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Untuk apa? Apakah cuma sekedar saudara supaya datang bergereja, supaya saudara menjadi pemanas kursi gereja, ngebak-ngebaki gereja? Bukan cuma itu. Kalau cuma itu rugi kami berdua ninggalkan Indonesia. Saudara, waktu saya sampai di Hong Kong, bukan tidak ada tantangan yang kami hadapi, tapi dengan predikat yang diberikan kepada kami berdua oleh seorang hamba Tuhan yang menjadi mentor kami, yang menjadi pemimpin kami, yang menjadi pembimbing kami, saudara yang kekasih, itu selalu saya ingat saat saya menghadapi tantangan, saat angin badai datang menderah kami, saya terus bilang sama Papi dan bilang sama Tuhan, inilah saatnya aku akan rawe-rawe rantas malang-malang putung dalam mengikut Tuhan. Kalau semua tersedia, semua baik-baik saja, semua oke, semuanya, ya saudara, tidak ada gunanya.
saya tidak akan diberi predikat rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kalau kita diberi predikat rawe-rawe rantas malang-malang putung, itu berarti ada hal-hal yang kalau secara dunia itu membahayakan. Yang saya akan lalui beserta papi, untuk kami akan berjuang. Nah, untuk itu saudara yang kekasih, waktu kita mendapatkan bangkit dan jadilah terang, saudara siapkan dirimu. Amin. Aminnya. Amin. Amin. Mami tidak ngerasa ya. Saudara, pada waktu ada di rumah majikan, ya, saudara ada angin, ada persoalan, ada tantangan hidup. Contoh kecil, waktu saudara baru masuk, belum kelihatan. Lalu mungkin 2-3 bulan diajarin gini, ini. Tapi ternyata saudara dipersalahkan. Sudah ngikuti, apa yang disuruhkan sudah diikutin, taruh di sini, taruh. Tapi besoknya majikan, siapa yang suruh taruh kamu? Kira-kira saudara bisa bersungut-sungut enggak? Saudara, melalui tantangan ini, saya ajarkan saudara, mau tidak mau ya nurut aja. Tadi makanya saya tanya sama si Kak Heni, keuntungan apa yang kamu dapatkan di gereja ini? Ya keuntungannya dididik. Enggak boleh putus asa. Ya, enggak boleh patah semangat. Salah satu contohnya ada temanmu saudara masuk ke dalam rumah majikan. Pada waktu dia masuk, tetangga satu building, teman-teman satu building nanya, Mbak, kamu di rumah ini ya? Iya. Duh, kasihan kamu. Nanti paling lama lah kamu 3 tahun. 3 tahun. Kamu 3 minggu diterminit. Dulu waktu zaman itu masih majikan seenaknya terminit pembantu. Dan juga teman-teman seenaknya enggak suka, ya udah terminit majikan. Sekarang kan enggak boleh. Iya. Nah, saudara yang kekasih, dia lalu datang ke gereja. Mami, katanya majikanku itu tukang terminit, killer katanya. Macam-macam. Lah, yang bilang siapa? Tetangga, nyonya-nyonya, semua teman-teman TKW dari sampai ini semua ngomong, katanya majikanku itu seperti itu ininya. Saya lalu bertanya, kamu kan mau rawe-rawe rantas, mau malang-malang putung seperti mami. Kamu kan mau mempraktekkan ajaran-ajaran dari gereja ini. Kamu kan mau taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Tunjukkan radikalmu. Dengan bagaimana? Ya kamu diam, berdoa, dan katakan pada Tuhan, aku mau tampil beda dengan orang-orang yang sudah diterminit. Tidak gampang memang saudara. Tapi kalau kita mau, karena Tuhan juga yang memberikan kepada kita roh radikal di dalam diri kita, maka Tuhan juga akan menolong. Singkat cerita, lalu dia bilang, oke, amin, mami, amin. Walaupun dia berat. Lalu saya bilang, saya tidak suruh begini aja. Saya kasih juga caranya supaya bagaimana kamu tidak diterminit. Diminta perbedaan. Kamu dibedakan dengan orang-orang pendahulumu. Nah, singkat cerita, mulai berjalan waktunya, saya terus mendoakan dia. Kalau datang ke gereja, puji Tuhan mami, saya enggak tanya. Nah, setelah 6 bulan, kayaknya majikannya sadar dari tidurnya. Ya, dia panggil temanmu ini. Dia berkata, kamu tahu saya siapa? Majikanku. Tatai, bukan begitu. Kamu enggak tahu saya ini siapa? Ya pokoknya saya cuma taunya
majikanku. Lalu dia ngomong, saudara, saya ini seperti yang disaksikan oleh tetangga-tetangga dengan teman-teman, ya, saya ini tukang menterminit pembantu. Kadang cuma paling lama 1 bulan saya pasti terminit. Tapi kenapa sama kamu aku kok lupa terminit kamu? Nah, lalu dia berkata, karena saya memiliki Yesus. Loh, yang lalu-lalu juga banyak orang Kristen yang saya sudah terminit. Nah, lalu dia berkata, itulah bedanya. Saya bukan pengikut Kristen tok, tapi saya pengikut Yesus Kristus. Saya dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih, singkat cerita, dia jadi lalu dilanjut. Ya udah, kamu lanjut. Akhirnya dia bisa sampai 4 tahun di tempat itu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tahun kelima, dia lalu berkata, saya mau pulang. Saya mau menikah. Nah, terus saudara yang kekasih, saya berikan contoh orang yang radikal dalam tuntunan Tuhan. Lalu majikan ini bilang begini, aku minta carikan aku orang dari gerejamu. Maka datanglah temanmu ini, saya bilang, Mami minta orang dari sini, dari gereja ini untuk di sana. Majikanku bilang gitu, kamu jangan jadi jaminan. Aku pun tidak berani. Karena apa? Tidak semua orang bisa kuat seperti kamu. Buktinya kan Kristen-Kristen yang lalu diterminitin semua. Nah, maka dia ngomong, pastorku ngomong begini. Terus dia bilang, majikan bilang begitu. Paling sedikit ada yang membimbing. Aku percaya kamu bisa di sini tuh karena ada yang membimbing kamu, ada yang mendoakan kamu. Tidak seperti yang lalu-lalu. Jadi aku minta dari gerejamu. Nah, saya bilang sama dia, jangan beri satu pengharapan, jangan beri satu janji-janji, tapi biarlah orang yang terpilih ini menjadi radikal karena Roh Kudus. Ini yang saya maksudkan, ya, maksudkan bahwa kita taat. Ada 3 hal tadi, kita taat kepada terang, ya, kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Jangan biasa-biasa, saudara. Amin. Jangan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa itu makanannya sepoh. Tapi kalau radikal, ya, memang waktu berjuang untuk radikal itu akan biasa-biasa saja. Ya, enggak enak. Tapi orang yang benar-benar masuk di dalam kelompok yang orang yang radikal bukan berarti seperti di Indonesia mau mematahkan pemerintah, mau apakan. Tapi kita ini radikal dalam kebenaran. Nah, biasanya kalau kita radikal dalam kebenaran itu banyak tantangannya. Nah, saudara yang kekasih, saya akan beri contoh, ya. Saya akan mengingatkan kepada saudara, bukankah juga Tuhan Yesus itu secara radikal menebus saudara dan saya? Nah, saudara yang kekasih, di dalam Alkitab kita ada orang yang radikal di dalam mengikut Allah yang dia percayai. Saya akan berikan 2 contoh dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangan saudara berkata, lah itu kan dia, tapi saudara sama manusianya. Ini contoh supaya kita ini selalu, ya, mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Yaitu saudara baca aja di Kejadian pasal 12 dan Kejadian 22. Kejadian pasal 12 ini adalah Abram disuruh oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ini tempat dia dibesarkan, tempat dia mengalami sesuatu yang enak. Lah, ucuk-ucuk suara dari surga. Abram, keluar dari tempat. Pergi kepada tanah yang kujanjikan. Nah, saudara, tapi kok ya
Dalam Alkitab tidak tercatat Abraham tanya alamatnya. Ya manut aja. Itu namanya orang radikal, saudara. Abraham ini mau kemana? Cuma dikasih tahu keluar dari kampungmu, dari desamu, seolah-olah berkata Tuhan itu berkata ngikuti tuntunan Tuhan. Ini yang saya katakan radikal. Abraham tidak tawar-menawar. Ya sudah, dia ngomong sama istrinya, yuk ikut aku mau pergi tanah Kanaan. Tapi alamatnya enggak. Mereka berdua enggak tanya Tuhan, alamatnya di mana. Makanya tadi saya bilang, saudara dari Indonesia ke sini kan di airport sudah disediain, akan diambil agen, dibawa ke tempatnya agen itu, lalu baru dijemput sama majikan, baru tahu. Alah. Nah, belum selesai sampai di rumah majikan, diajari ini dan itu, ternyata tidak sama dengan yang saudara dapat di Indonesia. Sama enggak, saudara? Enggak kan? Nah, ada yang nangis-nangis, tapi orang yang radikal itu tidak akan pernah nangis. Nangis kepada orang lain, nangis ke Tuhan boleh, saudara. Iya, saya juga waktu baru sampai ke Hong Kong, saya tuh bayangin Hong Kong itu wah bagus ini dan itu. Tapi saya begitu sampai di tempat yang akan saya tempati, ya ampun, ya tempat tidurnya dari jalanan, terus kemudian kasurnya, kalau saya ndak ikat, saya kalau malam jadi tinggal tidur di meja yang diambil dari jalanan. Tempat tidurnya sudah jatuh karena apa? Ndak bisa kan, kalau tempat tidur kan ada tempatnya untuk tidak jatuh ranjangnya, kasurnya, saudara. Nah, yang saya tempati tidur itu adalah meja yang diambil dari jalanan itu loh. Saya nggak sambat, saya pun nggak juga ngomong kepada yang mengutus saya. Ya sudah, saya ambil inisiatif sendiri karena waktu itu kami gantian ke Indonesia. Waktu saya ke Indonesia saya bawa rapiah. Rapiahnya saya untuk 2 meja ini saya ikat yang jadi ranjang, lalu kemudian kasurnya saya ikat dulu 2 kasur ini, lalu saya ikatkan lagi ke meja supaya tidak lari waktu saya tidur. Ya, nah saudara yang kekasih, nah lalu kemudian apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 12? Abraham belum punya anak, dijanjiin, ya dijanjiin. Nah yang lebih mengenaskan itu sudah ada Ishak, sedang lucu-lucunya, tahu-tahu ada suara, Abraham, bawalah anak yang kamu cintai itu, kasih itu, anak tunggalmu ke gunung yang aku tunjukkan, Gunung Moria. Saudara, yang lebih lagi itu perasaannya Abraham itu menjadi radikal karena kepada tuntunan Tuhan. Sampai di bawah gunung, si Ishak yang akan dipersembahkan tanpa dia tahu, saudara. Lalu dia berkata, Bapak, di sini sudah ada kayu. Di manakah anak domba yang akan dipersembahkan? Kira-kira kalau saudara jadi Abraham itu kayak apa? Nangis, ya, mungkin bisa bersungut-sungut. Tuhan katanya sudah kasih saya, dia akan menjadi keturunanku yang akan memenuhi bumi. Kenapa kok kamu minta lagi? Nah, begitu sampai di tempat itu, saudara, Ishak bertanya, Bapak sudah ada kayu, di manakah domba? Kira-kira kalau saudara ditanya begitu, kayak apa sama anak kesayanganmu? Nah, lalu dengan mantap karena Abraham ini taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal, dia cuma berkata, anakku, di atas gunung Tuhan sudah sediakan. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang Ishak yang akan dibakar di atas sana. Simak baik-baik ini, saudara.
Ya, bagaimana radikalnya, contoh radikalnya Abraham ya pada masa yang dulu. Nah, lalu apa yang terjadi? Sampai di atas kayu mulai disiapkan, lalu kemudian Ishak mulai diikat. Kok ya yang luar biasa itu Ishak kok ya enggak berontak. Katanya ya ada disediakan ini. Kok kenapa aku yang diikat? Kenapa aku yang mau dibakar? Tapi pertolongan Tuhan itu tepat waktu pada waktunya. Waktu saudara yang kekasih sudah sampai pada waktunya, si Abraham mendengar suara, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku telah melihat, seolah-olah saya mau terjemahkan bebas. Allah berkata, aku telah melihat radikalmu kepadaku. Engkau mempercayai petunjukku, engkau mempercayai tuntunanku. Lalu Abraham melepaskan, lalu dia menoleh. Di belakangnya sudah tersedia sesuai dengan ucapannya. Pertanyaannya, apa yang kamu ucapkan hari-hari ini? Jika keluargamu, majikanmu, suami atau mertua atau orang tuamu meminta sesuatu yang mungkin menyakitkan kamu, saudara pikirkan sendiri. Ya, ucapkan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan waktu Abraham mengucapkan itu, di atas gunung Tuhan sudah menyediakan. Dia menoleh ke belakang, dia lihat domba. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, inilah radikal seorang Abraham. Nah, dengan perjanjian baru, kita lihat di Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Saya akan ceritakan terlebih dahulu. Ini radikal yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi kalau ya Tuhan sudah ceritakan, sudah tulis di dalam Alkitab kita, maka ya pasti terjadi. Satu kali waktu si Maria bertunangan dengan Yusuf, tapi belum hidup sebagai suami istri. Tiba-tiba ucuk-ucuk, ya, ada malaikat datang nyapa. Engkau hayang diurapi, engkau hayang dikasihi. Wah, Maria pikir, waduh, saya dapat pernyataan saya dikasihi. Tiba-tiba saudara, malaikat itu berkata, kamu akan mengandung. Bingung dia, saudara. Iya, bingung. Dia berkata, bagaimana mungkin terjadi? Aku belum bersetubuh, aku belum menikah, aku belum bersetubuh dengan pria. Nah, lalu malaikat menjelaskan kepada dia, ya. Dan apa yang terjadi pada zaman itu, kalau ada orang berzina aja mau dilempari batu, saudara, sampai mati. Nah, kesiapan radikalnya Maria ini luar biasa. Lalu saudara yang kekasih, maka malaikat itu menampakkan diri dan berkata demikian. Dan apa pernyataan daripada Maria? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia rawe-rawe rantas, dia radikal. Dia berkata, pada akhirnya dia berkata, sesungguhnya aku ini hambamu, hamba Tuhan. Saudara yang kekasih, pada waktu Tuhan meminta sesuatu daripada kita, dan itu menyakitkan. Dan pada waktu kita berkata, sesungguhnya aku, jadi nyerah, bukan nyerah karena putus asa, tapi berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Pada waktu dia berkata, jadilah padaku seperti apa yang kamu katakan, dia ditinggalkan. Nah, saudara, pada akhirnya terjadi, ya, terjadi benar-benar Maria hamil. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang diminta daripada saudara dan saya untuk taat secara radikal di dalam semua persoalan hidup yang sedang saudara dan saya hadapi. Ingat aja, ya, kita
saya paling suka ini kata-kata radikal. Karena saudara, saya bersyukur bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu memberi saya kekuatan untuk mempercayai Tuhan secara radikal di dalam persoalan-persoalan hidup. Amin. Jadi kita menjadi radikal, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu di dalam persoalan-persoalan hidup kita, itu yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Itu ya saudara. Jadi bukan berarti saudara lalu loh aku sudah pergi ke lantai 14, enggak pernah telat. Aku melakukan persepuluhan, aku memberi persembahan syukur. Kadang-kadang aku melakukan buah sulung. Tapi kenapa aku masih kena seperti begini? Satu kali waktu ada seorang datang kepada saya. Mami, aku nih sudah taat loh. Aku sudah taat dalam berdoa, saat teduh, pujian, penyembahan, kan DNA kita begitu. Saya ini sudah taat, bawa persepuluhan, bayar ini aku tuh enggak. Aku sudah menjaga diriku supaya aku tidak melukai orang lain. Tapi kenapa? Sepertinya aku jatuh ditimba tangga dan diinjak pula. Saya lalu berkata, puji Tuhan. Loh, kok puji Tuhan? Ya puji Tuhan. Ya, karena apa yang kamu taatin menurut tuntunan Tuhan itu, kamu sedang diuji. Apakah kamu bisa secara radikal tetap mempercayai apa yang Tuhan mau? Karena melalui tantangan hidup itu, kamu akan membuktikan bahwa Allah yang kamu sembah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus akan terus memimpin, memberi engkau kemenangan. Amin. Nah saudara, baru dia mengerti. Lah kalau begitu ya sekarang kamu tersenyum, mengucap syukur. Amin saudara. Mengucap syukur itu kunci supaya kamu sungguh-sungguh dilihat oleh Tuhan bahwa kamu radikal di dalam mempercayai Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, seorang radikal itu akan nampak ya dalam menghadapi tantangan hidup, akan kelihatan sabar. Waktu dipersalahkan akan kelihatan sabar, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan jaga tangan. Mbak, Bu, Mbok, ini loh majikanku begini dan begitu, begini dan begitu. Tidak akan terjadi itu. Orang yang radikal itu akan tidak begini saudara. Mami kemarin minggu khotbah, puji Tuhan. Tapi cuma mulut puji Tuhan. Yang diinginin Tuhan tuh puji Tuhan dari hati. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian seorang yang radikal itu tandanya saling menerima, pemaaf, pengampun, ya, saudara yang kekasih, suka memuridkan, meskipun mungkin murid itu lari-lari, seperti tadi Marta kan, dulu masih lari-lari. Pasti ada orang yang radikal ngikutin dia terus dalam doa, nggak harus diikuti ke rumah majikannya, nggak. Justru saudara yang kekasih, kita dilatih, ya, kita sedang dilatih oleh Tuhan dalam radikal mempercayai Tuhan itu. Kalau kita melihat ada anak kul kita, kadang-kadang metentang, ya, kadang melawan, kadang-kadang ya macam-macam begitu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah cara Tuhan untuk kita membuktikan kita sudah radikal. Amin. Ini kalau saudara misalkan berdoa langsung dapat, itu ake tunggale, anak kecil juga bisa itu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan anggota kul, terus kita kejar, ya kita kejar dalam doa. Nah lalu kita kadang-kadang WA, tiba-tiba dia muncul. Kemarin ada cerita begini saudara. Ada seorang yang temanmu radikal dalam doa.
Dia mencari semua teman-teman yang pernah, ya, yang sudah pernah datang terus hilang lagi. Dia kejar dalam doa. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan beberapa Sabtu yang lalu sudah muncul di hari Sabtu. Saya kasih jabat tangan dengan teman, kamu sudah radikal dalam doa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara, di dalam kul, kalau ada anggota kulmu lari-lari, kejar dalam doa. Enggak usah enggak usah ditakut-takuti, kejar aja dalam doa. Ada kuasa kok dalam perkataan kita, ada kuasa dalam doa kita. Kita tidak bisa melihat dia. Saya kalau doa saya bilang, aku tidak tahu Tuhan anak itu ada di mana. Matamu tertuju kepada anak itu. Aku minta anak itu Tuhan bawa pulang. Sebab kan Tuhan yang menjemput, bukan kita. Amin. Jadi kalau ada yang saudara lari-lari, saudara ingat. Nanti kalau Tuhan sudah bekerja, saya tidak nakut-nakuti, tapi ini yang Tuhan mau, ya saudara yang kekasih. Jadi kalau kamu dulunya lari-lari lalu kembali lagi, itu karena doa dari teman-temanmu dari gereja ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, di dalam taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal, saudara, biarlah kita berdiri di tempat di mana Allah telah meletakkan kita, kita lakukan yang terbaik. Sekali lagi, biarlah saudara dan saya tetap berdiri di tempat di mana Allah sudah meletakkan kita. Kita lakukan aja taat, ya, kita taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Dan kemudian yang kedua, kita perlu masuk di dalam rencana Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk kita menjadi bangkit, menjadi teranglah, kita perlu berada di dalam komunitas yang memiliki, ya, tujuan untuk menuntaskan atau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, supaya nanti pada waktu kita sudah selesai itu, Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang setia, makanlah sehidangan dengan aku. Nah, lalu saudara yang kekasih, apa yang kita harus lakukan? Imamat pasal 6 ayat 12-13. Jadi di dalam Imamat 6 ini, ayat 12-13 ini, dikatakan kita perlu terus menerus setiap hari membakar supaya dupa itu tetap menyala. Supaya api itu tetap menyala, tidak padam melalui saat teduh kita, tapi kalau saat teduh terbatas. Jadi melalui doa, ya, melalui doa pujian penyembahan. Saudara yang kekasih, saya pernah bertanya begini kepada seorang hamba Tuhan, sekarang sudah almarhum. Dia khotbah di rumah saya di Surabaya, dia berkata, jangan bernapas tanpa berdoa. Nah, saya kan dulu saudara pikir, loh ini hamba Tuhan kok mengajarin malas. Nanti alasannya doa, enggak kerja. Nah, saya lalu selesai persekutuan doa, saya tanya, Om, tadi ada Om ngomong, jangan bernafas tanpa berdoa. Berarti kita ini disuruh malas, enggak usah kerja. Nah, karena dia orang tua, kepala saya digini, Nelly, untung kamu tanya. Iya Om, saya harus tanya. Nanti kalau saya ditanyanya orang juga, kan saya bisa jawab. Dia berkata begini, waktu kita memang saat teduh itu perlu ada. Tapi dimanapun kita berada, kalau kita berseru kepada Tuhan, itulah namanya doa. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, maka aku akan menjawab kamu. Jadi dimanapun kita berada, kita terus berdoa. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Imamat pasal 6 ayat 12-13 ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu api Roh Kudus.
Api Roh Kudus itu jangan sampai padam di dalam kehidupan kita. Api Roh Kudus itu harus kita banyak koreksi diri, sehingga Roh Kudus akan menyatakannya apa yang menjadi masalah dalam hidup. Sehingga api Roh Kudus itu akan membuat kita bernyala-nyala. On fire, on fire, on fire. Amin. Nah, saudara, api Roh Kudus itu perlu menyala terus dalam hidup kita. Kita di gereja ini diajarkan untuk berbahasa roh. Kadang-kadang kita tidak tahu, mendengar berita, tidak tahu harus berdoa bagaimana, takut salah. Ya berbahasa roh aja. Roh Kudus yang akan menjawab doa-doa kita. Lalu yang selanjutnya yaitu api kasih. Saudara, itu sebabnya kenapa di Galatia pasal 5 tentang buah roh, huruf pertama adalah kasih. Kalau kehidupan kita didasari kasih, hati kita didasari kasih, maka saudara, apapun yang kita hadapi di rumah majikan, karena kita ada api kasih dalam hati kita, meskipun kita ditekan, meskipun kita diapakan oleh majikan, kita tidak akan cemberut, kita tidak akan ngomel-ngomel seperti orang lain. Ya, saya tidak tahu Facebook saya itu ada orang yang masuk tapi bukan orang Kristen. Mereka ngomong-ngomong soal majikannya. Nah, lalu kemudian wah memang dasar majikan, ngomong enggak tertulis di situ. Waduh. Jadi saya berkata, Tuhan, jangan anak-anakku masuk ke sini. Ya. Jadi enggak ada kebenaran yang disampaikan selain caci makian yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pemercaya Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita sebagai anak Tuhan ada api kasih, maka waktu ngomel-ngomel, majikan ngomel-ngomel, kita malah kasihan. Kalau dia terus marah-marah tentang kita, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Ya kalau saudara salah diomelin, ya sudahlah, terima. Tak terima tapi harus berubah. Nah, saudara yang kekasih, maka itu akan membuat kita ada belas kasihan untuk berdoa bagi majikan ini. Tuhan, kasihan dia. Akan kemana dia kalau membuli saya terus? Aku ni hamba-hambamu Tuhan. Tolong temui dia secara pribadi. Itulah api kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Orang apapun membuat kita, anak-anak kul kita, membuat kita jengkel. Kejengkelan itu diganti dengan kasih. Waktu kita doakan, dulu kasihannya dia Tuhan. Tolonglah dia Tuhan, tolonglah dia Roh Kudus. Nah, lalu kemudian di dalam yang ketiga adalah api doa, pujian dan penyembahan. Waktu kita menghadapi tantangan hidup ini, kita yang akan keluar dari dalam hati kita. Baik itu dari kabar dari Indonesia, kabar dari teman-teman di sini atau dari majikan. Kita akan membalasnya dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Kenapa kita terima kasih? Karena kesempatan aku membuktikan bahwa aku radikal dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi dalam pengampunan, aku radikal. Itu kesempatan. Kenapa saya berkata doa, api doa, pujian, penyembahan harus ada dalam kehidupan kita. Saudara sudah mengerti bagaimana kita hidup dalam penyembahan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, apapun yang sedang saudara lakukan, sedang saudara hadapi, biarlah api ucapan syukur itu keluar dari dalam hatimu. Bukan cuma dari mulut, tapi dari dalam hati. Nah, yang ketiga adalah kita akan Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, kita akan berbuah. Ya, dari radikal kita percaya kepada kebenaran, lalu kemudian kita radikal untuk menyelesaikan amanat agung, dan hasilnya kita berbuah. Di dalam berbuah yaitu buah Roh Kudus, di dalam
Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 itu ada dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi untuk kita berbuah, saya mau membaca ini renungkan, aduh sudah berbuah, masih juga dipotong lagi ranting-rantingnya supaya lebih banyak lagi berbuah. Artinya kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aku sudah pemaaf, aku sudah kerjakan bagianku, tapi kok ia masih. Nah saudara yang kekasih, yang perlu dipotong itu dari dalam kehidupan kita supaya lebih banyak lagi berbuah adalah, siapa yang tahu? Kesombongan, ketidaksabaran, ya, kebohongan, penipuan-penipuan yang membuat segala cara untuk mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu akan, walaupun saudara sudah lahir baru, tetap akan dipotong. Supaya apa? Saudara menjadi radikal. Orang yang radikal itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, nggak akan memikirkan cuman adanya belas kasihan, cuma adanya api kasih, cuman adanya buah Roh Kudus yang membuat kita semua, ya, menjadi masuk dalam kerajaan surga. Inilah ending daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah ending untuk menjadi taat dalam mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Inilah ending daripada menyelesaikan amanat agung. Inilah ending daripada buah, yaitu apa? Kita masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita perlu menjaga kehidupan kita secara benar menurut Alkitab, bukan menurut pandangan kita sendiri. Amin. Mari bangkit berdiri.